Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Almira Zafira Alami, NPM 18550610003 dari Teknik Informatika Universitas Lampung akan menjelaskan terkait tentang COVID 4.1 bab DS12 Manage the Physical Environment atau mengelola lingkungan fisik. Process Description. Perlindungan untuk peralatan dan personal komputer memerlukan fasilitas fisik yang dirancang dan dikelola dengan baik. Proses dari mengelola lingkungan fisik ini termasuk menentukan persyaratan lokasi fisik, memilih fasilitas yang sesuai, dan merancang proses yang efektif untuk memantau faktor lingkungan dan mengelola akses fisik. Penata laksanaan fisik yang efektif lingkungan mengurangi gangguan bisnis dari kerusakan peralatan komputer dan personal. Kontrol atas proses TI kelola lingkungan fisik yang memenuhi kebutuhan bisnis untuk TI melindungi akses komputer dan data bisnis serta meminimalkan risiko gangguan bisnis dengan berfokus pada menyediakan dan memelihara lingkungan fisik yang sesuai untuk melindungi aset TI dari akses, kerusakan, atau pencurian dicapai oleh menerapkan langkah-langkah keamanan fisik dan memilih dan mengelola fasilitas. Dan juga diukur dengan jumlah waktu henti yang timbul dari insiden lingkungan fisik, juga jumlah insiden karena pelanggaran atau kegagalan keamanan fisik. Juga frekuensi penilaian dan tinjauan risiko fisik. Control objectives. Yang pertama adalah site selection and layout. Tentukan dan pilih lokasi fisik untuk peralatan TI guna mendukung strategi teknologi yang terkait dengan strategi bisnis. Seleksi dan desain tata letak situs harus memperhitungkan risiko yang terkait dengan bencana alam dan bencana buatan manusia. Sementara itu, mempertimbangkan hukum dan peraturan yang relevan seperti peraturan kesehatan dan juga keselamatan kerja. Yang kedua ada physical security measures. Tentukan dan terapkan langkah-langkah keamanan fisik sejalan dengan persyaratan bisnis untuk mengamankan lokasi dan aset fisik. Tindakan keamanan fisik harus mampu secara efektif mencegah dan mendeteksi dan juga mengurangi risiko yang berkaitan dengan pencurian, suhu, kebakaran, asap, air, getaran, teror, vandalisme, pemadaman listrik, bahan kimia, atau peledak. Yang ketiga adalah physical access. Tentukan dan terapkan prosedur untuk memberikan dan membatasi dan juga mencabut akses ke gedung dan area yang dengan kebutuhan bisnis, termasuk keadaan darurat. Akses ke tempat gedung dan area harus dijustifikasi, diotorisasi, dicatat, dan juga dipantau. Ini seharusnya berlaku untuk semua orang yang memasuki lokasi, termasuk staf sementara, klien, vendor, pengunjung, atau pihak ketiga lainnya. Yang keempat ada protection against environmental factors. Merancang dan menerapkan langkah-langkah untuk perlindungan terhadap faktor lingkungan. Pasang peralatan dan perangkat khusus untuk memantau dan mengontrol lingkungan. Yang kelima ada physical facilities management. Kelola fasilitas, termasuk peralatan listrik dan komunikasi, sesuai dengan hukum dan peraturan, teknis dan bisnis persyaratan, spesifikasi vendor, dan pedoman kesehatan dan keselamatan. Berikut adalah management guidelines. Di sini terdapat tabel dari input-input dan outputs. Inputnya itu termasuk assign data classification, risk assessment, physical environment requirements. Form ini termasuk codingnya. Dan outputnya adalah process performance reports. Dan di sini terdapat RACI chart. RACI chart ini mengidentifikasikan siapa yang responsible, accountable, consult, dan juga inform. Terdapat beberapa aktivitas dan di sini adalah anggota-anggota siapa saja yang responsible, accountable, consult, or inform dari aktivitas-aktivitas tersebut. Terdapat goals dari TI.
Yang pertama itu adalah pastikan layanan dan infrastruktur TI dapat menahan dan memulihkan dengan benar kegagalan karena kesalahan, serangan, dan yang disengaja atau juga bencana. Pastikan kritis dan rahasia informasi dirahasiakan dari mereka yang seharusnya tidak memiliki akses ke sana. Pastikan dampak bisnis minimum di peristiwa gangguan layanan TI atau perubahan. Memperhitungkan dan melindungi semua aset TI. Goals tadi ini mengukur jumlah waktu henti yang timbul dari insiden lingkungan fisik, jumlah cedera yang disebabkan oleh lingkungan fisik, juga jumlah eksposur keamanan yang timbul dari insiden lingkungan fisik. Terdapat proses-prosesnya, yaitu menyediakan dan memelihara fisik yang sesuai lingkungan untuk infrastruktur TI dan sumber daya. Lalu membatasi akses ke fisik lingkungan dari mereka yang tidak membutuhkan. Proses-proses tersebut mengukur jumlah insiden karena fisik pelanggaran atau kegagalan keamanan, juga jumlah insiden yang tidak sah akses ke fasilitas komputer. Dan aktivitasnya itu yaitu menerapkan langkah-langkah keamanan fisik dan memilih juga mengolah serta ketat fasilitas. Yang mengukur aktivitas-aktivitas tersebut adalah frekuensi pelatihan personel di langkah-langkah keselamatan, keamanan, dan fasilitas. Juga persentase personel yang terlatih dalam keselamatan, langkah-langkah keamanan, dan fasilitas. Terdapat juga jumlah uji mitigasi resiko yang dilakukan di tahun lalu, juga frekuensi penilaian resiko fisik dan ulasan. Maturity model. Manajemen proses mengelola lingkungan fisik yang memenuhi kebutuhan bisnis untuk melindungi TI, aset komputer, dan data bisnis, serta meminimalisir resiko gangguan bisnis, yaitu tidak ada saat tidak ada kesadaran akan kebutuhan untuk melindungi fasilitas atau investasi dalam sumber daya komputasi. Faktor lingkungan termasuk proteksi kebakaran, debu, listrik, dan panas, dan juga kelembapan yang berlebihan, tidak dimonitor atau dikendalikan. Initial atau ad hoc saat organisasi mengenali persyaratan bisnis untuk menyediakan lingkungan fisik yang sesuai yang melindungi sumber daya dan personel terhadap bahaya buatan manusia dan alam. Pengelolaan fasilitas dan peralatan bergantung pada keterampilan dan kemampuan individu kunci. Personil dapat bergerak di dalam fasilitas tanpa batasan. Manajemen tidak memantau fasilitas pengendalian lingkungan atau pergerakan personel. Berulang tapi intuitif. Saat pengendalian lingkungan diterapkan dan dipantau oleh personel operasi, keamanan fisik adalah proses informal, didorong oleh sekelompok kecil karyawan yang memiliki kepedulian tingkat tinggi tentang keamanan fasilitas fisik. Pemeliharaan fasilitas prosedur tidak didokumentasikan dengan baik dan bergantung pada praktik yang baik dari beberapa individu. Tujuan keamanan fisik tidak didasarkan pada standar formal apapun, dan manajemen tidak menjamin bahwa tujuan keamanan tercapai. Didefinisikan saat kebutuhan untuk memelihara lingkungan komputasi yang terkendali dipahami dan diterima di dalam organisasi. Lingkungan pengendalian, pemeliharaan preventif, dan keamanan fisik adalah item anggaran yang disetujui dan dilacak oleh manajemen. Pembatasan akses diterapkan dengan hanya personel yang disetujui yang diizinkan mengakses fasilitas komputasi. Pengunjung dicatat dan dikawal tergantung pada individu. Fasilitas fisiknya sederhana dan tidak mudah diidentifikasi. Otoritas sipil memantau kepatuhan terhadap kesehatan dan peraturan keselamatan. Resiko diasuransikan dengan sedikit usaha untuk mengoptimalkan biaya asuransi. Dikelola dan terukur. Saat kebutuhan untuk memelihara lingkungan komputasi yang terkendali dipahami sepenuhnya, sebagaimana terlihat dalam struktur organisasi dan anggaran alokasi. Persyaratan keamanan lingkungan
dan fisik didokumentasikan, dan akses dikontrol dan dipantau dengan ketat. Tanggung jawab dan kepemilikan ditetapkan dan dikomunikasikan. Anggota staf fasilitas sepenuhnya terlatih dalam keadaan darurat situasi, serta dalam praktik kesehatan dan keselamatan. Mekanisme kontrol standar tersedia untuk membatasi akses ke fasilitas dan menangani faktor lingkungan dan keamanan. Manajemen memantau keefektifan kontrol dan kepatuhan standar yang ditetapkan. Manajemen telah menetapkan tujuan dan metrik untuk mengukur manajemen lingkungan komputasi. Dioptimalkan saat ada rencana jangka panjang yang disepakati untuk fasilitas yang diperlukan untuk mendukung lingkungan komputasi organisasi. Standar ditetapkan untuk semua fasilitas yang meliputi pemilihan lokasi, konstruksi, perlindungan, keselamatan personal, sistem mekanis dan kelistrikan, dan perlindungan terhadap faktor lingkungan, misalnya kebakaran, penerangan, dan banjir. Semua fasilitas diinventarisasi dan diklasifikasi menurut proses manajemen risiko organisasi yang sedang berlangsung. Akses dikontrol secara ketat berdasarkan kebutuhan pekerjaan dan dipantau terus-menerus. Dan semua pengunjung dikawal setiap saat. Lingkungan dan dipantau dan dikendalikan melalui peralatan khusus dan peralatan kamar telah menjadi tak berawak. Sebelum saya mengakhiri materi ini, terdapat contoh dari penggunaan Delivery and Support 12, yaitu pada sistem komputasi haji terpadu atau SISKOHAT pada Kanwil Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada hasil audit itu menggunakan Delivery and Support 12. Selain itu juga ada DS yang lainnya yang digunakan, yaitu adalah DS 11 dan 13. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton video ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.